Di dalam peristiwa Isra ini ada perkara-perkara iman yang wajib diimani oleh orang beriman. Bahasanya Pak Haji itu gitu. Di dalam peristiwa Isra ini ada perkara-perkara iman yang wajib diimani, yang wajib diyakini oleh orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak wajib meyakini. Kemudian di dalam peristiwa Mi'raj ini juga ada perkara-perkara iman yang wajib diimani. Contoh, sesungguhnya Nabi berkendara buruk bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini tidak langsung, beli langsung ngeber dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak gitu. Jadi beberapa saat setelah Nabi ini berangkat dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram, mampir di suatu tempat, namanya tak kasih tahu. Mampir di suatu tempat, malaikat Jibril ngajak Nabi sholat 2 rakaat di tempat itu. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat ini apa namanya? Kata Jibril, ini tempat namanya Thaibah. Ada lagu namanya Thaibah. Thaibah ini nama sekarang Madinatul Munawwarah. Ini Muhammad, tempat yang nanti kamu berserta sahabat akan hijrah di tempat ini. Jadi belum hijrah itu, yang tahu peristiwa ini hanya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Sahabat tidak ada yang tahu, orang Islam tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka inilah yang dikatakan peristiwa iman. Kemudian melanjutkan perjalanan setelah di Thaibah ini, Nabi dengan malaikat Jibril mampir kembali. Wahai Tuhan, kata Jibril, ayo kita turun, sholat lagi 2 rakaat. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ini tempat apa? Wahai Tuhan, kata Jibril, ini Madian, suatu tempat berteduhnya Nabi Musa di saat dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentara. Mukub Nabi Musa ini kan, jadi nyari pengawapan itu, jadi kan Madian. Jadi seunik Nabi dengan malaikat Jibril. Nah ini peristiwa iman. Kemudian dilanjutkan lagi di suatu tempat namanya Turzina, Bukit Turzina. Ayo Tuhan, kita sholat lagi katanya. Bu, mumpas iya tong laku sejarah dohir nikah. Pas butuh waktu berapa lama kan enggak nih. Tapi inilah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Waktu yang sesingkat-singkatnya dengan berbagai macam peristiwa, ratusan peristiwa perkara iman, inilah yang wajib diimani. Sebuah mukjizat yang luar biasa. Setelah sholat, ini tempat apa? Wahai Tuhan, ini adalah Bukit Turzina, tempatnya Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, sebagian, tidak semuanya. Ya, terus sampai 7 kali sholat Nabi ini sampai ke Masjidil Aqsa di
di Palestina. Yang terakhir Nabi sholat di situ. Lah, di samping Nabi ini melakukan peristiwa sholat, lah ini Nabi melihat segerombolan jemaah jin lah nikah sedang mengadakan muktamar besar yang dipimpin oleh Ifrit. Apa sidangnya? Membahas bagaimana Muhammad ini tidak melanjutkan perjalanannya ke Masjidil Aqsa, tidak melanjutkan perjalanannya untuk ke nama Allah Subhanahu. Ya apa caranya? Jadi sidang, beli sidangnya menteri DPR MPR, sidangnya segerombolan jin-jin yang sudah bertitel doktor profesor. Pimpinan sidangnya Ifrit nih, yang paling santri mandraguna. Wah, arilah Jibril dan Muhammad datang. Ya apa caranya? Sudah diputuskan yolong. Kan yolong Muhammad ni keturun. Tahu saat turun. Kan atoleh. Ingat ni. Gagal. Gagal. Allah tidak akan memberikan kekuasaan mukjizatnya untuk melanjutkan ke Masjidil Aqsa, apalagi ketemu dengan. Ini makna hakikatnya hadirin. Kalau kita niat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyerah dengan gangguan setan-setan yang berupa jin dan manusia. Jangan sampai menyerah dengan gangguan-gangguan harta dan hawa nafsu. Maka tidak akan sampai kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini terjebak dengan perkara-perkara hawa nafsu, perkara-perkara itu maknanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini sudah diberi contoh. Kemudian peristiwa yang lain, Nabi ini melihat orang tua tapi cantik jelita, memanggil-manggil Nabi, ingin ketemu Nabi. Nabi tidak noleh. Nabi bertanya, wahai Jibril, itu siapa? Itulah gambaran dunia. Andai kata kamu tadi noleh panggilan wanita tua yang sangat cantik, noleh yang berdandan rapi itu, maka seluruh umat kamu itu akan terjebak dengan kehidupan dunia, tidak akan ingat dengan ajaran panjenengan, tidak akan ingat kepada Tuhan panjenengan. Untuk panjenengan tidak boleh. Kalau orang ini terlalu berat urusan dunia, itu pengurusan Allah, urusan ibadah, melarat kagum menerima nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian ini yang terakhir saja ini benar. Ini banyak peristiwa iman. Nah, kenapa peristiwa iman? Saudara Jibril Nabi hanya bercerita di dalam hadis, ingatkan. Itu iman. Nabi ini disuguhkan satu gelas minuman air putih, satu gelas minuman madu, satu gelas minuman arak. Disuruh boleh diambil semua, boleh diambil salah satunya. Nabi ngambil apa? Madu. Untung kata Jibril, panjenengan ngambil madu. Kalau sampean ngambil arak, maka umat sampean itu akan selalu bergelimang dosa. Kalau sampean mengambil air putih itu, terlena, umat panjenengan akan terlena dengan urusan dunia. Tidak akan mau diajak taat kepada Allah, tidak akan mau diajak beriman, mau diajak hanya urusan dunia. Untung sampean mengambil susu, maknanya fitrah akan kembali, fitrah keimanannya kepada Allah Subhanahu. Ini peristiwa ini. Pon guna cerita saya terakhir melihat David. Peristiwa Mi'raj. Nabi nikah benih langsung dari Masjidil Aqsa, langsung ketemu Allah. Nikah mampir. Langit pertama pada pintunya, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai ke suatu tempat lah, hanya istilah ni kan. Allah tidak
beruang dan tidak bertempat. Kalau Allah beruang bertempat ini, percaya dengan itu syirik. Bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah, bukan paham ahli sunnah wal jamaah. Cuma ini adalah istilah. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Jibril sudah tidak diizinkan untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju suatu tempat lah. Kalau diceritakan kan butuh tempat, padahal tidak bertempat untuk memudahkan memahami dan ini kenyamanan rompok. Suatu tempat. Nah ini istilah dalam paham i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bukan dimaknai tempat seperti kita duduk ini, bukan. Nah inilah Nabi sendiri langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat Rasulullah akan menghadap kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, langsung mendadak kata. Dan Nabi menyampaikan salam penghormatan, di mana salam penghormatan yang diucapkan Nabi ini minimal kita membaca 34 kali sehari semalam. Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Penghormatan dan pengagungan, kata Nabi, aku persembahkan penghormatan pengagungan yang sangat berkah, aku persembahkan kepada panjenengan wahai Allah yang maha suci. Maka Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera juga untukmu Muhammad, wahai Nabi. Nabi menjawab lagi, karena Nabi tidak ego. Salam Allah ini bukan hanya untuk Nabi. Maka Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Makanya orang soleh itu pasti hebat, doanya banyak mustajab, banyak manfaatnya kepada orang tuanya, banyak manfaatnya kepada guru-gurunya, banyak manfaat dalam urusan kehidupan. Karena barokah salam dan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam ajunan Gusti kangkui abdi dalam kita ini, juga kangkui hamba-hamba ajunan yang di antara umat. Maka para malaikat yang mendengar salam jawab salam, jawab salam, salam antara Allah dengan Rasulullah, kemudian bersama-sama serta menyaksikan salam jawab salam, jawab salam, salam lagi, lalu berserentak malaikat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Kayak gitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka solat, maka Nabi setelah itu ini banyak mendapatkan gelar kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijuluki Al-Amin, Asy-Siddiq, Habibullah, apalagi banyak sudah di salawat kubra itu banyak. Khatamul Anbiya wal Mursalin, pokoknya sekitar 87 gelar ini Allah berikan.
Setelah itu yang terakhir ada peristiwa iman. Allah langsung memerintahkan Rasulullah singkatnya berupa sholat 5 waktu. Ini perintah langsung. Kalau perintah-perintah urusan ibadah, dalam urusan iman, dalam urusan ihsan, seluruhnya Nabi menerima melalui pelantaran malaikat Jibril. Hanya sholat, perkara sholat ini Allah langsung yang dawuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai malaikat Jibril. Inilah karena terjadi dialognya Rasulullah dengan dirinya Allah ini tentang perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Dan ini adalah perkara iman. Peristiwa sholat perkara iman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat 5 waktu ini sesungguhnya mi'rajnya orang-orang beriman. Mi'rajnya orang-orang beriman. Sekalipun mi'rajnya tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu di akhirat. Di dunia ini saja sudah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan adat akan bertemu dengan kemahsucian Allah, dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa ibadah sholat. Makanya ayo kita ini belajar bagaimana kita memiliki hakikat dan sifat sholat khusyuk wal belajar. Jangan suku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Jangan suku apa boleh ini dalam sujud. Hakikatnya kita sebagai hamba ini sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar di saat kita memuji subhana rabbiyal ala wa bihamdi, maha suci Allah, ini jangan hanya lisannya yang memuji maha suci, hatinya memuji kesucian Allah, darahnya diikut sertakan untuk memuji kemahsucian Allah, keringatnya, pikirannya, bajunya diajak untuk kalau orang betul-betul ingin mikmat melalui sholat. Dan jika pas kelakuanku, insya Allah boleh yakin tak merupakan nikmatmu. Gimana sholat kami rotongku lebat sholat Mundi ayat betul ingin ketemu dengan Allah. Karena semua di alam ruh, bukan alam jasa. Lah, kalau kita ingin bertemu dengan Allah di alam dengan Allah, dengan adat Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah, bila ngelakuin sholat yang itu mutak ngelakuin sholat selama bentuk tak nurut saya contoh ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wa nabi tak bekal dengan akhirat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya orang yang ketemu dengan Allah dengan akhirat dan jika sudah ketemu ar-rona dengan sifatnya Allah, af'al Allah, asma Allah, dan itu mana itunya tak habis. Bisa ketemu dengan itunya yang kibur kenikah menabi celana norok celana Rasulullah. Saya contohin Rasulullah. Mun orang yang beraniat betul duhur, aniat kola duhur, kola di ilmu ma'rifat, ta'asulan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah tu orang kenikah ilmu iblis terpak lera. Jatuh merusak agama gitu, merusak agama. Coba pas berani share apa? Ingat, saya aku punya ajaran hakikat marifat. Sering berdialog berkulit. Gulanda menggula kalah dengan belian mereka. Berikutnya belian tangan. Korken di mana saja saya jumpa.